Kita akan coba membuktikan turunan dari fungsi inverse trigonometri. Di sini ada beberapa turunan dari fungsi trigonometri inverse untuk turunannya. Tetapi kita akan coba buktikan salah satu dari keempat ini. Misalkan kita akan coba buktikan bahwa turunan dari sin inverse x itu adalah 1/akar 1 min x kuadrat untuk x-nya di antara -1 dengan 1. Kita coba buktikan. Nah, di sini kita bisa misalkan langkah pertama kita bisa misalkan untuk nilai dari sin inverse x. Ingat bahwa sin inverse x atau arcus dari dari sin x itu berupa sudut. Berarti kita bisa misalkan dia sebagai theta. Ya, nilai sin inverse x sama dengan theta, maka dari sini kita bisa gunakan aturan inverse dari sinus ini, maka x-nya itu adalah sin theta. Selanjutnya, yang mau kita cari, kan tadi yang dicari itu adalah turunan sin inverse x terhadap x. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini, yang kita mau cari adalah turunan terhadap x, maka kedua ruas kita turunkan terhadap x. Sehingga yang sebelah kiri jadi dx terhadap x, berarti seperti ini. Nah, yang sebelah kanan juga sama, d sin theta terhadap X. Kita cari turunan kedua ruas ini terhadap X. Turunan X terhadap X itu adalah 1. Nah, kemudian untuk turunan dari sin theta, karena kita mencari turunan implisit terhadap X untuk sin theta, turunan dari sin theta adalah cos theta. Karena tetanya dalam X, berarti di sini adalah d theta dx. Jangan lupa dikalikan dengan d theta dx. Nah, yang mau kita cari adalah d theta dx, maka ini tinggal pindah ruas aja. Nilai dari d theta dx adalah 1 dibagi dengan cos theta. Nah, tetapi kita ingin jawabannya itu dalam X. Artinya, lihat pemisalan yang sudah kita buat tadi bahwa kita punya nilai dari sin theta itu adalah X. Nah, sin theta adalah X. Berarti untuk mencari cos theta-nya bisa menggunakan aturan identitas trigonometri, bisa juga menggunakan bantuan segitiga. Misalkan kalau saya menggunakan bantuan segitiga di sini, kita gunakan bantuan segitiga bahwa nilai dari sin theta, kayak ini segitiga siku-siku, ini tetanya. Ingat nilai dari sin itu adalah depan bagi miring. Berarti kalau sudutnya kita pilih di sini, berarti depannya yang ini ya. Ini adalah depannya, kemudian ini adalah sampingnya, dan itu jelas sisanya adalah yang bagian miring dari segitiga tersebut. Sin theta sama dengan X. Kita punya nilai dari sin tetanya sama dengan X. Berarti kan ini nilainya adalah X/1. Berarti depannya X, kemudian miringnya adalah 1. Nah, kemudian kita gunakan aturan segitiga di sini, aturan dalil Pitagoras pada segitiga siku-siku. Bahwa misalkan di sini kita anggap sampingnya adalah nilai Y-nya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat dengan dalil Pitagoras. Maka ketika kita mencari Y kuadrat, itu adalah 1 kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Maka nilai Y-nya adalah akar dari 1 min X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai dari cos theta yang diinginkan. Maka cos theta itu adalah samping dibagi miring, berarti Y dibagi dengan 1. Y-nya adalah akar dari 1 min X kuadrat dibagi dengan miringnya 1, berarti jadi akar dari 1 min X kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh bahwa nilai dari d theta dx itu adalah 1/akar dari 1 min X kuadrat. Nah, ini adalah d theta dx. Dengan demikian, kita peroleh bahwa turunan dari sin inverse X adalah 1/akar 1 min X kuadrat. Jadi ini kita dapatkan untuk turunannya.
Nah, nanti selanjutnya kita akan mencari syarat terpenuhinya untuk turunan inversin ini. Apakah X-nya min 1 sampai 1 seperti itu? Nah, kita lihat dari hasil turunan yang kita peroleh untuk syarat batas X-nya. Untuk syarat batasan X-nya, kita lihat di sini bahwa diketahui turunannya tadi adalah dalam bentuk akar. Berarti kita lihat ada yang disebut dengan syarat akar. Semua bilangan yang di dalam akar itu akan terdefinisi ketika apa? Ketika isinya itu lebih dari sama dengan 0. Ini harus dipenuhi karena untuk yang negatif itu tidak terdefinisi. Kemudian dia berlaku sebagai penyebut dari suatu bilangan rasional. Berarti kita punya juga syarat dari penyebutnya. Bahwa syarat dari penyebut nilai dari akar dari 1 min x² itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya yang di dalam akarnya juga sama, tidak boleh sama dengan 0 ketika diiriskan, sehingga kita dapatkan bahwa syarat yang harus dipenuhi yaitu 1 dikurangi x² itu harus lebih besar dari 0. Dia tidak boleh 0 kan ya. Nah, setelah itu tinggal kita faktorkan. Faktorkan faktor dari 1 min x² adalah 1 min x dikalikan dengan 1 plus x. Nilainya lebih besar dari 0. Pembuat nolnya yang pertama 1 min x sama dengan 0 dan 1 plus x sama dengan 0. Dari sini didapat x-nya sama dengan 1 dan satunya lagi x-nya sama dengan min 1. Untuk mendapatkan intervalnya, teman-teman bisa bantu dengan garis bilangan di sini. Untuk X-nya kita masukkan ada min 1 dengan 1 di sini. Ya. Nah, kalau misalkan tidak sama dengan 0, maka bulatannya kosong. Nah, tahapan selanjutnya, teman-teman tinggal masukkan koefisien X kuadratnya. Ketika koefisien X kuadratnya itu negatif, maka yang sebelah kanan patokannya itu negatif. Ya, atau bisa coba substitusikan, masukkan X-nya 2 ke sini, hasilnya pasti negatif gitu ya. Nah, untuk yang pangkat 2, untuk ketak samaan kuadrat, itu selang-seling saja, tinggal masukkan ini positif, ini negatif. Atau teman-teman bisa cek, masukkan angka yang di antara min 1 sampai 1, misalkan angka 0, masukkan ke sini, 1 dikurangi 0 kuadrat, hasilnya 1, dia positif. Begitu juga yang sebelah kiri dari min 1. Nah, kita mau pilih yang mana? Yang mau kita ambil adalah yang nilainya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 artinya apa? Kita pilih yang bernilai positif. Yang bernilai positif yang mana? Bukan bilangan ininya, tetapi yang bertanda positif yang ada pada garis bilangan tersebut. Berarti yang kita ambil adalah yang ada di antara min 1 dengan 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah dari min 1 sampai 1. Yang ini ya. Jadi, syarat yang harus dipenuhi adalah X-nya dari min 1 sampai 1. Jadi, terbukti bahwa turunan dari inverse sin X adalah 1/akar 1 min x² dengan syarat interval yang harus dipenuhinya adalah dari min 1 sampai 1.